perkara kang fardu. Intawaddoa lamun wudu sapa salis li fardin krana perkara kang fardu. Ini kelanjutannya dari keterangan tadi. Bagi orang yang berwudu yang niatnya istibahati sholah, itu harus disebutkan fardu kalau memang ingin digunakan untuk sholat fardu. Karena tadi sudah disebutkan kalau niatnya untuk sunat maka tidak diperbolehkan digunakan untuk yang fardu. Wa in tawaddoa lan lamun wudu sapa salis li sunatin krana sunat, nawa monggo niat sapa salis istibahatas sholati ing niat istibahatus sholah. Dan kalau niatnya orang yang berwudu dalam keadaan sakit beser tadi untuk melakukan sunat, maka niatnya adalah istibahatus sholah. Kenapa seperti itu? Agar lebih umum, tidak hanya boleh melakukan yang diniati awal saja. Jadi kalau niatnya listibahati sholah, untuk sholat ya boleh, untuk perkara sunat yang lain juga boleh. Maksudnya sholat di sini sholat yang fardu. Walau nawa lamun niat sapa al mutawaddi'u wong kang wudu. Ma niatil wudu'i sartane niat wudu tabarudan ing ngalap adem. Nah, ini permasalahan termasuk aneh juga. Apabila seorang yang berwudu itu pada saat niat juga niat agar badannya dingin, tabarut. Au tanadzufan utawa bebersih atau berniat agar badannya bersih. Mestinya tidak usah diniati seperti itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang seperti itu, kafa monggo nyukupi apa nawa, boleh. Yang penting ma'a, bersamaan. Kalau niatnya cuma tabarut, terus untuk wudu ya nggak boleh. Atau niat untuk tandif, agar bersih, terus yang dikerjakan pekerjaan wudu juga tidak boleh. Karena yang diperbolehkan ma'a, bersamaan. Niat wudu juga niat agar badannya bersih atau badannya dingin, kafa. Lakin innawa, tapi ada kelanjutannya lagi. Lakin innawa tetapi ne lamun niat sapa mutawaddi dalika ing mengkono-mengkono tabarut au tanaduf fil asna'i ing dalam tengai wudu usturito mongko den syarataken apa ayakuna yen to ana sapa mutawaddi iku dzakiron niati wong kang nutur niat iku dzakiron niatil wudu'i wong kang nutur niate wudu. Jadi ini keharusan. Kalau niat agar dingin atau agar bersih badannya itu di tengah-tengah wudu, misalnya setelah niat wudu kemudian membasuh tangan, itu kita niati agar tangannya bersih misalnya, ini diharuskan juga menyebutkan wudunya, wudu sambil membersihkan badan seperti itu. Kalau hanya diniati membersihkan badan atau agar badannya dingin, berarti sama dengan mengganti niat wudu, karena wudunya belum selesai. Diganti dengan membersihkan badan atau mendinginkan badan, berarti wudunya tidak sah. Makanya tadi disebutkan usturito ayakuna dari dakiron niat. Wa ila lamun ora dakiron niat lam yasiha mongko rasah apa ma barang ba'daha kang tetep ing dalem sause niat. Jadi semua pekerjaan yang dilakukan setelah niat tabarut atau niat tanaduf itu menjadi tidak sah untuk membasuh karena wudu. Li wujudi sorifi, ini alasannya, karena wujudnya perkara kang ngengokaken membelokkan niat dari berwudu menjadi niat
membersihkan diri. Itu namanya sorif. Jadi tidak bisa. Berarti setiap kita membasuh anggota juga harus diyakini, disengaja untuk membasuh karena wudhu. Wakadha lan kaya mengkono-mengkono lam yasikha lau bagia, ini masalah. Tadi kan disebutkan harus disengaja untuk membasuh karena wudhu. Ini masalah seandainya lau bagia lamun isih keri apa rijlahu sikil lorone man, masalan upamane. Misalnya ini ada orang berwudhu, kedua kakinya belum dibasuh. Kepala sudah, wajah, tangan semua sudah, tinggal kakinya. Fasakoto mongko nuli tiba sapa man finahrin ing dalem bengawan. Ini kalau wudunya di sungai. Jadi dia berwudu, kakinya belum dibasuh, kemudian jatuh ke air. Otomatis dia pasti basah semua. Bagaimana? Apakah sudah cukup wudunya? Jawabnya lam yartafi. Mongko ora dadi ilang opo hadasuhuma hadase rijlahu. Belum hilang. Jadi dianggap orang yang jatuh ke sungai tadi belum menyelesaikan wudhu karena kakinya belum dibasuh. Jatuh ke air kan tidak disengaja. Berarti harus dikosdu, disengaja membasuh kaki. Kalau sudah di air kemudian niat membasuh kaki baru boleh. Dihukumi wudhunya sudah selesai, walaupun yang lain juga ikut basah. Illa inggana angin lamun ana sapa man iku dzakiron wong kang nutur laha maring niat. Kecuali kalau tadi hatinya menyengaja membasuh kaki, baru sudah mencukupi wudhu. Bikhlafima lau ghusalahuma, bedani kelan masalah lamun masuk sapa man ing rijlahu. Berbeda dengan kalau orang sudah membasuh kakinya kemudian jatuh, maksudnya seperti itu. Fa'innahu monggo teman kelakuan iku yartafi'u dadi ilang opo hadas mutlakon kelawan mutlak. Jadi sudah hilang karena sudah membasuh kaki kemudian jatuh ke air. Walayak ta'u lan ora medot apa niatul iktirofi, niat nyiduk. Ini kemarin sudah dibahas di bab istiqmal. Jadi tangan itu boleh diniati untuk gayung, untuk mengambil air, tapi juga harus diniati. Tidak boleh langsung tangannya mengambil air karena kemarin disebutkan setelah membasuh wajah pada saat tangan dicelupkan ke air, kalau tidak diniati untuk mengambil air, otomatis airnya juga menjadi mustakmal karena sudah terkena tangan yang sudah wajib dibasuh. Makanya ini boleh layak ta'u, niat untuk mengambil air. Hukman niyati ing hukume niat asabikoti kang wis dingin apa niat. Jadi pada saat niat tangannya itu diniati juga untuk mengambil air, itu masih diperbolehkan. Tidak termasuk membelokkan niat. Tidak sorif tadi. Wa in azabat, senajan ilang apa niat. Wa in azabat, senajan ilang apa niat, maksudnya hilang itu ketika hatinya menghendaki mengambil air, berarti kan berganti mengambil air, tidak mengingat melakukan wudhu. Ini masih diperbolehkan. Alasannya li'annaha, krono temen sedune niat iku limaslahati toharoti, krono kemaslahatane sesuci. Alasannya seperti itu. Karena niat tangan dijadikan alat untuk mengambil air itu untuk kemaslahatan toharoh. Karena tidak bisa kalau airnya tidak diambil. Kemudian
Kalau tidak boleh seperti itu, airnya menjadi mustakmal keseluruhan sementara wudunya belum selesai. Lisauniha krono ngreksone niat ma'aha ing banyune toharoh anil istiqmali saking gunaaken. Kemaslahatannya seperti itu, menjaga air agar tidak mustakmal karena dimasuki tangan untuk mengambil air. Wa mata saroka lan semangsane nyekutuaken sapa man bena ibadatin ing dalam antarane ibadah wa ghairiha lan liyane ibadah lam yusab monggo ora den ganjar sapa man mutlakon kelawan mutlak. Kemudian ini yang harus diperhatikan, pada saat kita itu beribadah kok ibadahnya tadi diikuti dengan niat yang bukan ibadah, maka ibadahnya menjadi hilang, tidak mendapatkan pahala lam yusab tadi. Tapi indabni Abdisalami mungguwe Ibnu Abdisalam wa indal Ghazali lan mungguwe Imam Ghazali in ghalaba lamun nglindih apa baisun perkara kang nangekaken al akhirati kang akhir apa bais. Maksudnya pahalanya hilang apabila keinginan yang kedua, keinginan yang sifatnya bukan ibadah itu lebih kuat. Tapi kalau keinginan ibadahnya kuat sedangkan keinginan tidak beribadahnya itu lemah, usiba mongko den ganjar sapa man. Wa illa lan ora golaba fala mongko ora usiba. Ini keterangannya seperti tadi. Kalau ibadahnya lebih kuat tetap mendapat pahala, tapi kalau niat bebersihnya yang kuat tidak mendapat pahala. Wakalamul majmu'i utawi kalame kitab majmu' wa ghairihi lan liyane majmu' fil haji ing dalam bab haji iku yu'ayyidu nguataken apa kalam ing Ghazali. Sedangkan penjelasan kitab majmu' dan yang lain di bab haji itu menguatkan pendapatnya Imam Ghazali yang isinya kalau ibadahnya diniati lebih kuat dibanding dengan yang bukan ibadah mendapat pahala, tapi kalau niat ibadahnya lebih lemah dibanding dengan yang bukan ibadah berarti tidak mendapat pahala. Asani Allah alam. Al-Fatihah. Acara ini dipersembahkan oleh Jamu Tetes Bio Assalamualaikum HSA. warahmatullahi wabarakatuh.